Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ketemu kembali nih dengan podcast Saung Bikers dan seperti biasa dengan saya nih Tajuddin dari Coaster. Dan biasanya kita ditemenin nih sama brother kita nih Bro Miji nih. Kebetulan dia lagi sibuk nih kayaknya nih. Di belakang layar katanya. Alhamdulillah, terima kasih untuk narasumber kita, untuk tamu kita ini juga yang cukup waktu banyak nih ya, menyita waktunya dan ternyata bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Saung ini. Ya, kita perkenalkan ya, Cang Dedi. Apa kabar dari CB 150X Adventure ya? Indonesia. Gini nih, mungkin sedikit kita berbagi pengalaman ya, untuk pengen banyak tahu nih untuk bercerita dengan dunia bikers yang ada yang sekarang ini nih. CB 150X Adventure ini kapan nih berdirinya gitu? Ya. Untuk CB 150 Adventure Indonesia ini berdiri pada tanggal 23 Januari 2022. Hampir setahun. Setahun ya berarti ya, gitu. Besok Januari setahun. Wah gitu. Ini berarti bentar lagi udah Anip nih ya. Yang setahun ini. Udah ada rencana di mana nih Adip untuk Adipnya sendiri? Rencana insya Allah kemarin kita juga udah Kopdarnas itu di teras Merapi, Jogja. Kita sekalian mubes juga. Iya. Mubes pengurus nasional dan para ketua chapter itu mungkin insya Allah ya tempatnya masih di daerah Jawa Tengah. Itu PIC-nya kebetulan dari Pemda Jateng. Langsung dari Pemda Jateng ya, luar biasa nih. Pemda Jateng nanti cari tempat yang bisa buat ya semuanya terjangkau dari nasional ini ke tengah-tengahnya di mana? Oh siap. Ini dengan 1 tahun ya berdiri, hampir 1 tahun ini dengan ternyata udah sampai ke Jateng, Jawa Tengah ini berarti udah berapa chapter kira-kira tuh? Chapter sih alhamdulillah sudah hampir 50-an. 50-an luar biasa. 50-an untuk member juga udah hampir 2000 gitu. Nah, kembali namanya member tuh kan ada yang aktif, ada yang bukan tidak aktif ya, kurang aktif kan. Kurang aktif ya, sebenarnya bukan nggak aktif, kurang aktif. Ya betul. Kemarin alhamdulillah tuh Kopdarnas ya hampir 500. 500 di Kopdarnas ya, berarti hampir perwakilan ya. Ya kan nggak mungkin full tim lah. Semuanya gitu, betul. Kan, ya kembali keterbatasan biaya dan waktu. Oh iya betul. Luar biasa ya, dengan 1 tahun ini berarti pesat banget ya. Gitu dengan nah ini tujuannya ini kan beda nih kan, kayak bikers kan paling touring biasa, tempat wisata seperti ini kan lebih ke motor-motor adventure nih ya. Nah itu kemana tujuannya nih untuk karena emang motor kita basicnya itu adventure ya. Betul. Makanya kita namakan yaitu Adventure Indonesia. Awalnya pasti yang beli ini tahu lah ini motor kemana nih genrenya ini, maksudnya penjelajah lah ya, harusnya berarti kan bisa aspalan, bisa juga ya ngejalur gitu, main ke alam gitu. Gunung itu udah kita gitu lakukan. Waktu pertama itu ke Cikaniki. Wah itu jalur ekstrim kayaknya. Lebih ekstrim ke Cisadon. Cisadon ya. itu jalurnya ya lumayan, habis hujan. Ya ada sih videonya di YouTube juga ada. Bisa dilihat ya yang pengalaman nih. Masuk saya. Iya betul. Jatuh juga karena memang licin. Setiap acara kita tentu nggak melupakan untuk namanya seperti baksos ya. Selalu. Itu udah pasti karena memang dibentuknya komunitas ini ya untuk saling berbagi. Betul. Jadi setiap acara pasti ada bakso. Ya kemarin juga Kopdarnas kemarin ya ada. Pokoknya setiap acara ada. Selalu ya, itu emang dunia motor itu nggak jauh. Setiap acara adalah kita baksos ya gitu, karena kita adalah
anak-anak motor, anak komunitas ya, Ya. bukan istilahnya kayak segerombolan-gerombolan yang Ya. lagi viral gitu ya. Intinya, gitu. kegiatan positif lah. Betul. Sama juga kita mengkampanyekan berkendara yang baik dan benar, Betul. tentang keselamatan di jalan juga. Ya betul pastinya. Dan kita terapkan juga ke para member, ke para anggota yang baru masuk gitu. Dan ya saya rasa sih di komunitas ini udah banyak juga yang berpengalaman, Yap. yang sebelumnya udah punya mau komunitas apa, Iya, gitu kan. betul. Bahkan, yang sudah main di moge, ngeliat di motor kok dilihatnya enak, Iya, iya, kan, betul. moge look, gitu. Iya, betul. Pengen main santai dengan cc kecil, Iya, gitu benar. pula, gitu kan. Itu banyak juga yang Oh jadi ada ya, ada yang istilahnya mungkin karena kebanyakan kan dari CC kecil pengen wah gua kalau Naik, nanti gitu on ya. naik. Ah. Berarti dari sebenarnya dari CC atas tuh punya kepikiran ya, wah gua pengen nih ya. Kebetulan ketua gini juga motornya dengan cc besar. Gitu. Karena memang dilihatnya nih motor ya moge look gitu kan. Ya. Dicoba lah atau kayak gimana ya, intinya banyak yang dari besar turun Kecil, ya. yang buat lucu-lucuan lah. Iya mungkin ya tujuannya kan kita mungkin agak-agak beda, mungkin kalau moga kita mungkin bisa dibilang sebulan sekali kita jualan rulingnya gitu. Kalau yang kecil kan wah buat harian, buat apa untuk istilahnya itu untuk silaturahmi gitu kan, lebih kayaknya lincah gitu ya. Oh, dia buat ya city ride enak lah. Iya, gitu. Karena nih motor ya Honda bisa lah ngambil pangsa pasarnya ini motor dengan cc kecil, irit, tapi kelihatannya juga bukan kayak motor kecil ya. Awal-awal keluar saya pakai. Iya betul loh. Ya dibilangnya moge. Iya, ditanya gede. saya 150 nggak percaya. Iya betul. Masa sih Pak? Ini stikernya. Ini mah bohong, saya digituin. Oh iya seperti itu emang. Kelihatannya seperti. Cuman tongkongannya itu, waduh bener-bener emang wah banget sih itu. Tapi itu ini kan 150. Sebenarnya yang 2,5 atau di atas itu masih ada nggak yang adventure ini? Ada. Kalau 2,5 sih ya itu baru ya info-info di luar ya. Tapi kalau 500 kan ada. Yang 500 malah itu udah ada. Udah ada. Ya, dan di kita pun ada member yang pakai CB 500 ini, 500X ini ada. Oh, jadi bukan awal dari 150 sebenarnya ya. Benar udah ada. Udah 500 sudah ada. Terus yang 7,5 juga ada. Jadi memang CB seri X ini awalnya memang CC gede semua. CC gede awalnya ya, betul. Mungkin ini para yang pengen punya gede cuman kembali ke tempat sendana, ada yang pego nih 150. Iya gitu. Nah, itu makanya kayaknya lebih ringan ya gitu ya bawahnya gitu ya. Lebih ringan, lebih mungkin ya, apalagi sekarang mungkin BBM agak sedikit ini masih merendahkan, tapi kita tetap dengan hobi adventure-nya kita masih bisa jalan gitu. Gitu. Dengan kos yang nggak begitu banyak ngeluarin duit lah. Ya intinya begitu ya. Ya kalau main jalur kan kalau CC gede kan juga lumayan pasti ya. Iya. Udah bobotnya berat. Udah bobot berat gitu, udah pasti. Kalau CC kecil kan ya bisa lah kita imbanginnya. Kalau ekstrim hujan tadi kita bilang ya tadi ya, aduh, plesetannya udah enak banget ketibannya nih. Iya. Emang bener lucu. Dan untuk member tadi ini di Jakarta apa luar Jakarta yang CP ini untuk sekarang ini chapter? Chapter ada ini masih Jabodetabek. Karena kan memang belum banyak gitu kan. Kemarin Mubesnas sudah mulai mau dipisah-pisahkan. Yang udah bisa mandiri silakan deklarasi, saya temukan pengurus gitu. Jadi saat ini kalau ada undangan dari mana gitu misalnya ya kan ke Jakarta ya memang belum banyak, Depok belum banyak, Tangerang belum banyak, ya kalau ada acara paling kita gabungan. Oh jadi Jabodetabek gitu ya. Jabodetabek, tapi seiring jalan kalau membernya sudah banyak dan bisa untuk mengelola chapter sendiri silakan. Oh gitu, baru kita nanti di pengurusnya pun juga ada, namanya itu ketua chapter. Ketua chapternya sudah ada. Dan kemarin Mubesnas itu juga udah menerapkan ADART. Kita udah mengesahkan ADART, tinggal di legalitas. Oh, gitu. Dan itu pun sebenarnya awalnya kita nggak kepengen karena
ini hobi pengen santai aja. Pengen santai aja. Tapi Jadi karena permintaan chapter, permintaan member, udah disahkan aja organisasinya. Nah, mau nggak mau jadi serius dong. Tapi serius yang bermanfaat. Betul. Ya intinya kan tetap legalitas untuk pertanggungjawaban juga nanti kedepannya enak lah gitu. Iya, betul. Kan banyak juga ya mungkin yang minta itu nggak ini nanti kedepannya ya namanya manusia kita nggak tahu. Ya apalagi tentang uang kan sangat sensitif banget gitu. Tapi kalau udah legalitas dia takut. Iya betul. Kenapa? Ya lu ibarat kata ya mohon maaf kalau korupsi itu kita bisa gunakan. Betul. Betul. Emang itu sensitif banget ya, istilahnya sama aja sih, jangankan di komunitas, organisasi yang lain, di kehidupan kita sehari-hari. Cuma emang yang bikin pecah itu ya cuma 3 tadi, kata tahta, harta, wanita. Sama kayak gitu, sama aja gitu. Klub biasanya kan gitu kan, kalau udah pacaran ini jangan perempuan, pecah begitu kan. Nah, terus tahtanya jabatan nih, gua udah lama nih di sini, kok nggak naik ya gitu. Jadi member aja, pecah, bikin lagi dia. Ya memang udah tadi kayak wanita, kopda, bawa pasangan. Terus tadi ditikung disenggol deh. Belum istri lah, kan lu belum nikah. Iya. Sebenarnya semua itu kembali ke adab etika ya. Ya betul. Saya ya alhamdulillah menerapkan itu ke semua gitu member. Yeah. Dan saya pun ya tadi kita udah cerita juga. Kalau saya sudah bikin komunitas atau klub, saya akan bertanggung jawab penuh dan saya nggak akan pernah ninggalin. Nah itu dia berarti. Karena ya saya niatnya ya ibadah, nyenengin orang, ngumpulin orang, menyambung orang yang nggak kenal, jadi kenal, jadi saudara. Yang nggak kenal nih kan udah semakin dekat. Cang, ini gue ini. Lah iya, udah pernah ke rumah saya. Gitu kan. Alhamdulillah nyambung lagi kan, betul. Setelah berapa tahun gitu kan, ya betul. Di mana-mana. Ya, namanya manusia kan ada keterbatasan keikatan. Betul. Gitu. Makanya udah pernah ketemu, udah pernah ngobrol. Ya. Nah mungkin saya mau juga udah pernah ketemu, cuman kan ya lupa gitu di mana gitu. Ya kadang-kadang gitu Bang. Wajah-wajah kita familiar banget ya. Kayaknya orang-orangnya nggak bisa lupa. Nama cuma saya sering lihat di mana gitu kan ya, seperti itu betul. Ternyata ya itulah sebelum kan di dunia biker ini kan sebenarnya menyatukan silaturahmi kita, jadi biar kita sering ketemu kan, jadi semakin hafal, semakin dekat gitu kan, dari cuma nggak kenal jadi kenal, jadi saudara. Jadi hobi yang berpositif gitu kan ya. Yang tadi nggak kenal jadi kenal, yang kenal makin akrab. Iya betul. Tetap juga harus ada batas-batasannya. Iya betul. Ya mudah-mudahan nih media nih di Pocket ini bisa jadi satu rami kita lebih sering nih, bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Makanya tadi bilang jangan itu banyak banget nih kan. Dia bilang tidak akan pernah meninggalkan komunitas yang kita bangun gitu kan. Bertanggung jawab dari komitmen kita masih kuat ya. Jadi untuk para member nih yang jauh-jauh, yang udah pada besar nih awalnya, ingat sejarah, jangan pernah meninggalkan sejarah gitu. Kadang-kadang gini, kita kok yang berdiriin ya, nggak aktif nih, bukan nggak aktif ya, mungkin kan tadi bilang keterbatasan ya. Terus jadi akhirnya dilupakan dengan siapa dia, apalagi udah jarang ketemu, apalagi yang member baru nggak pernah dikasih tahu ya sama pengurusnya. Nah itu pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Kalau bahas punya pengalaman seperti itu nih, karena sering banget udah lumayan kenyang. Sebelum bahas kita minum dulu lah. Ayo kita minum biar kita seger nih. Ini kayaknya panjang nih. Alhamdulillah. Ya lanjut jadi namanya. Oke lanjut itu mungkin. Kalau pengalaman gitu, ya alhamdulillah sih saya main motor, ikut berorganisasi. Iya. Sejarahnya itu saya ikut organisasi di awal di Vespa. Oh, sempat di Vespa ya? Vespa. Wah, itu mah udah lama banget kalau udah bilang Vespa. SMA, apalagi masih tahun 93 ya. Tuh kan, aduh sejarah. Ya, awal-awal betul berorganisasi. Nah, setelah Vespa baru di Tiger. Tiger juga sempat di Tiger itu kan Tiger dulu kan tahun 93 keluarnya 94 ya. Betul. Itu
697 udah mulai ramai tuh, banyak komunitas, banyak klub. Nah, saya gabung ada satu komunitas, dan itu pun saya jadi belajar gimana jadi pengurus, Ya, terus betul. jadi tahu karakter member gitu, Ya. seperti kayak gimana. Ya pasti ada pro dan kontra. Ya. Namanya udah banyak orang, Ya, banyak orang kan. banyak kepala, banyak pikiran, banyak kemauan. Betul. Nah, yang tadi Om bilang, ada nggak sih yang ya motor film sejarah tikung kayak gitu? Iya, betul. Gitu, saya ya alhamdulillah sih kenyang Om nemu. Kenyang gitu. Iya. Jadi sekarang mau ngapa udah udah pernah kan gitu kan. Kalau itu biasanya memang orang-orang baru, ya kayak komunitas gini, orang baru yang telat beli motor, betul sama telat gabung. Telat gabung ya gitu. Begitu dia mau bikin, oh udah ada nih klub ini, iya gitu. Gue mau masuk, gue disono ketua, bekas bekas pengurus, jadi gue jadi member. Kan ada orang gengsi. Iya, betul gengsi ya, kan? kembali lagi geng. Padahal mah kan kembali ke orangnya ya. Betul. Sama dia niatnya ya kita silaturahmi. Apalagi saya kalau namanya di komunitas ya baru-baru itu pasti saya bikin pengurus tuh gemuk kok. Gitu ya. Bukan gemuk badannya ya. Gemuk terorganisasi. Betul. Karena biar ketahuan tanggung jawabnya Om. Iya, betul. Gitu kan. Jadi kalau dia jadi pengurus, dia ada amanah yang harus dipegang. Iya, betul. Tanggung jawab harus yang ada dipegang. Bisa nggak dipenjalankan? Iya, betul. Kita gampang Om lihatnya. Kalau emang dia beneran serius, ya kembali saya bilang, ingat kita sosial di sini. Betul. Nggak ada gaji, ya kan? Betul. Niatin, tapi gaji kita pada dari Allah. Niatin ibadah. Bikin orang seneng. Bikin orang seneng ya, tuh kan. Itu tujuan kita tuh. Terus menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi, menjalin Tadi silaturahmi. nggak kenal, jadi kenal. Betul, Gitu itu. kan, itu masya Allah Ya. pahalanya kayak seperti apa namanya Amin, silaturahmi kan. betul. Nabi pun mengajarkan Iya, silaturahmi kan, rezeki itu nggak hanya uang, Betul. tapi sehat, ya kan. Nah, dengan silaturahmi itu kan bisa nanti ya mungkin ada bisnis. Betul, nah Ya itu kan mungkin jadi nanti ada pekerjaan jadi membuka rezeki ya, betul. Karena kita udah bergabung satu keluarga, satu atap. Satu atap, betul. Masa iya kita punya member yang nggak kerja kita nggak bantuin? Nah itu, Kan itu, gitu. itu fungsinya. Iya, kita punya yang punya usaha. Gitu Ya, kan. betul. Oh, lu udah kerja sama gua? Kan enak. Nah itu. Yang dari awalnya nggak kenal, Nah, ya. kenal, terus ya karena namanya kerja kan nggak semuanya juga langgeng kok. Ya, betul. Gitu. Pastinya. Yang punya usaha juga bisa menyalurkan. Karena apa? Di komunitas ini, saya bilang tadi kita menempatkan ke sosial apa? Sosial juga. Sosialnya lebih tinggi. Tidak mau nyalurkan ke sono, ternyata gue punya komunitas, gue punya rumah, gue punya saudara di sini, lewat sini aja. Ya, betul. Gitu. Apalagi kita langsung menyalurkan ke tempat ya sekarang ini kemarin. Ya ada apa musibah gempa di Cianjur. Cianjur itu ya. Oh iya, ya. betul Cianjur tuh. Kita Ya. kan ya langsung ke tempatnya, Nah, ke titik itu kan. tempat di mana korban, gitu kayak gitu. Oh iya. Jadi jangan pernah malu atau ragu bila mana kalian punya jiwa sosial yang tinggi nih ya. Gabung di dunia motor itu sebenarnya bisa tersalurkan tuh. Yang hobi kita sosial sama orang tuh lebih tepat sebenarnya. Bahkan kita mungkin bisa langsung ya datang ke lokasi ya. Bisa kita bareng-bareng datang ke lokasi itu kan. Nah, di situ lebih tepat sebenarnya ya dibanding kita cuma lewat rekening, gitu kan. Bisa juga itu kan sekalian ya mohon maaf kan kalau itu jalur nggak bisa mobil. Iya. Perlunya motor. Nah, cuma motor yang bisa masuk kan gitu. Jadi tersalurkan main ke ya kan jalan belum masih pada pecah Pecah ya, betul. Nah, jadi ya hanya motor. Kayak motor ya. Motor pun juga nggak bisa lewat ya kan bareng-bareng. Nah, itu. Kita angkat sampai ke titik tujuan. Itu masya Allah ya, para korban sangat bahagia dikunjungi. Karena memang banyak yang belum tersentuh. Jadi banyak tuh untuk basos kemarin itu yang di posko-posko belum tersalurkan. Gitu. Kalau kita punya teman saudara di komunitas trail Trabasan, nah itu benar-benar. kita kan tinggal ayo bantu, gitu bareng-bareng. Betul. Makanya sangat menguntungkan ya. Berarti kita CB 150 IT ini kan karena emang adventure banget nih. Jadi bisa terobos tuh lokasi-lokasi ke situ dan bisa membantu istilahnya instansi yang di sana yang kesulitan ya. Saling membantu.
Iya, kesulitan ke sana tuh akhirnya bisa nyampe ke lokasi yang tepat gitu, yang mungkin yang pakai mobil tadi nggak nyampe kan. Iya. Akhirnya dengan komunitas dari CB ini 120X ini kan bisa ngebantu itu kan, trail gitu kan, rally. Banyak sih saya lihat juga. Oh ya betul. Jadi untuk ini kan biasanya di Jabodetabek ini ada jadwal kopdar nggak sih kalau di CB itu? Jadwal kopdar saat ini kita dadakan Om. Sistemnya. Jadi waktu di grup, kopsan gitu. Tadi kan saya bilang kita udah mulai percaker. Nah, kayak seperti Depok dia ada agenda kopdar tiap malam Sabtu, gitu. Tangerang, Bekasi, malam Minggu, ya masing-masing kembali chapternya. Oh iya itu. Gitu. Jadi mana yang sempet ya silakan kopdar. Semua kan kembali ke kitanya. Ikut komunitas ini untuk apa? Ada juga yang cari stiker doang Om. Ya bener. Iya bener. Jersey. Ini klub baru nih yang agennya banyak, yang ya di media juga banyak. Yang kemarin ke Kopdarnas ada Om Mario Irot. Iya betul. Nah itu kan lumayan juga Om, jadi nih yang CB yang adventure ya, paling kan begitu. Iya betul. Iya gitu. Gimana cara gabungnya? Pasti kan akan begitu. Iya. Itu kembali ke orangnya sih Om. Iya. Masuk klub ini untuk apa dulu? Gitu. Nah betul. Makanya selalu nanya Om. Ngapain masuk sini? Ya mau nambah saudara. Terus apa lagi? Nambah silaturahmi. Nah terus apa lagi? Ya buat sharing-sharing tentang motor. Pasti kan begitu. Iya betul awal-awal begitu. Ya. Kedepannya kita nggak tahu. Kan pernah juga mau jadi saudara. Udah jadi saudara, lu ngomongin saudara. Iya. Jadi malah gibah juga tadi. Ngomongin motor, modif apa nih? Gitu kan. Modifnya waktu itu kita kan ada juga kan. Yang itu nggak ada pernah datang diomongin. Pasti kan gitu. Oh dia gini, makanya saya selalu memisahkan urusan pribadi, urusan klub, urusan kantor. Ya betul. Banyak yang nggak paham. Mungkin ya anggaplah si A, dia punya masalah dengan anggap si wakil ketua atau pengurus, tapi dibawa-bawa ke organisasi. Nah itu betul. Padahal itu urusan pribadi. Tadinya pribadi di luar organisasi. Itu banyak kayak begitu. Kalau saya mah tetap ya kembali namanya profesional itu ya nggak mesti harus resmi juga. Iya betul. Betul. Nah itu kembali ke kita komitmen sih sebenarnya. Betul. Selama dia bertanggung jawab, ya biarkan. Selama dia tidak merusak nama organisasi, ya biarkan. Sekarang dia merusak nama organisasi dari mananya? Iya benar-benar. Kan gitu. Cuma posisi dia cuma diem doang ya, dia diem. Anggota kan aktif. Iya betul. Kemana-mana dia aktif mau. Cuman karena ada masalah dengan wakil ketua, ketua atau pengurus yang lainnya atau sesama member. Gua nggak mau kopdar ada dia. Salah menyalahkan gitu. Benar. Ya, tapi saya juga kalau penyakit hati Om. Ya betul. Makanya saya selalu menerapkan jangan apa ya. Ya bedakan antara urusan organisasi, urusan komunitas dengan pribadi. Betul. Jangan dicampur adukan. Iya. Itu dan kembali juga. Nah kembali ke umur juga sih Om. Kembali umur. Aduh kadang-kadang udah kalau bilang umur dan malu sendiri. Anak muda kadang-kadang yang masih ababil, kadang-kadang terpengaruh dengan ya dari si A si B. Iya. Kalau saya sih selalu menerapkan sumber dari 3 sisi Om. Jadi dengan hanya katanya enggak. Gitu. Saya harus ya pertama dari sisi kanan, kiri, tengah. Iya gitu. Udah jadi amprokin. Ya. Kan jadi kan kalau mau fitnah bener nggak? Ayo udah dengerin. Betul ya. Emang lebih harusnya kita langsung ketemu begini, ya. Gitu kan? Bener. Lu bilang lu begono ya kan ngomong dah. Silakan ngomong. Iya bener. Kan jadi ketahuan mana bener. Itu karena saya alamin juga Om. Iya betul. Alamin ya kayak macam dipitnah lah. Saya udah mau kayak begini. Begitu saya ketemu sama ininya mak ternyata enggak. Sama Cang dia ngomongin lu begini. Sama juga lu udah mau begini ternyata pas ketemu kagak ada. Berarti yang disampaikan selalu berbeda gitu kan. Banyak yang begitu. Iya ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Yang ini persaudaraan kita nih. Saudara loh. Kita udah jadi saudara. Kalau mau ngibah ngomongin saudara, makan banget ya. Jangan dah, udah makan bangetnya. Dan tadi apa masalah tadi mau gabung nih tadi kan bilang apa sih tadi kan tanyakan mau gabung dengan saya B150X Adventure ini
gimana sih gitu? Ada mungkin ada persyaratan tertentu gitu? Iya. Ya syaratnya sih gampang Om. Yang pasti ya namanya juga CB150 iya, motor. Iya. Ya kudu punya motornya dulu Om. Oh iya betul itu ya intinya ya betul. Ya motornya dulu. Iya gitu. betul. Punya motornya gabung ya. Ada pasti untuk identitas ya SIM lah Om. SIM ya, pasti. memang selalu itu kan ya. karena ya namanya bergerak di jalan jangan sampai juga memalukan nama komunitas. Iya betul kan. Gitu dia ada apa berjalan nggak punya SIM terus ada stiker CB. Oh diterima nomor kayak begini. Iya, nah, gede lagi. Salah lagi. Bener. Iya bener. Itu PR tuh ya. Aduh untuk pengurus tuh kan. Jangan, iya pasti. Jangan asal terima tuh. Mentang-mentang motornya sama ya. Makin kemarin kita juga makin menyaring Om. Iya betul. Kita awal terbentuknya dari sosmed ya Facebook, lari ke WhatsApp. Nah itu kan masuk ke grup. Nah baru itu kita nanti filterisasi Om ya, mana yang punya motor mana enggak. Namanya kan di grup WhatsApp itu kan kita pakai link Om. Oh iya betul. Tautan, gitu mau gabung mudah. Ternyata banyak pedagang ya Om. Woi yang jualan perpat ya. Itu perpat. Kopdarnya kagak. Iya. Ya, ini numpang lapak ya. Lagi itu biasanya kan gitu. Kita udah mau setahun Om. Nanti kita juga ya bersih-bersih Om dari mana yang serius mana enggak. Tetap kita tidak memutuskan silaturahmi. Iya betul. Ya, gitu. Tapi kita juga butuh komitmen. Cuma nanti mungkin dipisah nih bagian ini bagian ini sendiri. Bisnis buat ini. Iya betul. Iya benar. Namanya awalnya sudah gabung. Tapi tolong ngertiin kita juga, apalagi sekarang sudah ada aturannya, udah ada ART yang mana nanti akan dilegalkan juga. Ya betul. Gitu. Mau nggak mau, ya udah jadi serius Om. Iya benar. Serius itu ya harus ngurusin. Iya benar. Gitu. Tapi itu nggak ada persyaratan istilahnya tentu berapa lama sih kamu jadi istilahnya benar-benar jadi member gitu. Ya kalau itu kembali ke chapter Om. Oh chapternya. Ya. Kebijakan chapternya, kebijakan rumah tangga chapter, jadi ya contoh kayak Bekasi kemarin. Mereka sudah pengukuhan, mereka sudah deklarasi dan pengurus sudah sepakat untuk menjadi member harus registrasi data ulang lagi, terus ya itu kembali ada iuran atau tidaknya itu kembali ke chapter. Iya betulnya seperti itu. Nanti kembali keseriusan yang saya bilang tadi, lu mau masuk chapter ini Bekasi niatnya apa? Iya niatnya apa? Tujuannya gitu, apa? Tujuannya apa? Gitu. Apa gaya-gayaan doang gitu kan? Gitu. Ya itu kembali ke chapternya. Ya di Jakarta pun juga sama gitu. Dan kembali tadi ya Bekasi ada kopdar setiap malam Minggu, Depok malam Sabtu, Bogor malam apa ya? Iya betul. Kembali terserah Om. Ya. Kita kembali jadi kembali ke pengurus chapternya. Gitu. Ada yang ya lu masuk syaratnya, ada yang lu kopdar 3 kali. Iya benar ya biar kenal lah. Gitu iya kan. Benar. Itu ada plus minusnya pasti. Pertama. Iya pasti. Kalau emang ini serius kembali lu mau masuk ini karena untuk apa? Iya gitu, benar. Untuk menjual stiker. Gampang lu cetak sendiri aja. Bener. Ya kan banyak di online jual ya online ya stiker ini gitu ya. Nah kalau kita memang semuanya gratis ya Om. Iya betul. Stiker gratis ya dari ketua kita Rial nih kan founder untuk CB150 Petro Indonesia ini ada Om Rial sama Om Adit. Betul. Desain logo ini itu Om Adit dan yang cetak stikernya juga ada Om Rial. Nah gitu. Nah jadi seiring dengan jalan waktu berjalan ya kita itu bilang tadi memfilter lagi, menyaring lagi mana yang benar-benar punya motor, mana yang enggak. Gitu. Nah stiker itu kita bagi-bagiin gratis Om. Oh gitu ya. Jadi memang nggak ada untuk ya apa bisnis gitu enggak. Karena emang lihatnya ya sosial, pengen ketemu. Iya, yang penting kan kita ketemu gitu sama satu hobi gitu. Iya, menyambung. Hobi lu sama main di alam, hobi lu ngaspal, hayo. Ini motor gitu. bisa aspal, bisa bisa gunung istilahnya kita itulah. Bisa terobos-terobosan gitu. Kita tergantung kitanya sayang sama motor atau tidaknya kan kembali Om. Kalau misalnya yang nggak suka jalur ya main di aspalan ada gitu yang demen aspal mulu kan gue motor sebelumnya udah ada main aspalan sengaja gue beli ini kan gue bisa main ke gravel, ke lumpur, ke apa
Ya itu Om, kembali ke orangnya juga sih. Jadi kita juga jangan nanti bilang ada tidak terakomodir, nggak ada, semua diakomodir. Tinggal ya itu mah tinggal bahasanya aja. Nih orang maunya kayak gimana, kan banyak Om. Dia masuk ya dibilang tadi. Iya. Baru karena merasa sebelumnya udah jadi orang wah lah di sana ya gitu, orang yang dipandang jadi gitu. nyari kesalahan pengurus. Habis gue di sini tidak terakomodir. Ini mainnya ke batu-batu mulu, ke tanah mulu, nggak ke aspal. Nah, dibikin dia alasan, terus dia bikin. Ya, saya udah paham endingnya. Iya, betul. Pasti nanti ya pecah, itu pasti ada. Ya, gitu. Gitu. Jadi kembali ke orangnya juga. Saya bilang tadi, yang penting selama lu niatnya silaturahmi dan tetap satu logo. Niat satu logo gitu. Satu logo, ya. Ayo bareng-bareng. Ya, betul. Lu ngasih kritik, tapi lu ngasih solusi dong. Iya, betul. Lu ngasih saran, tapi lu harus ngasih solusi juga. Betul. Makanya orang yang vokal kayak gitu, Om, saya seneng malah Om. Kritik nih. Nah, harus diapain tuh coba kayak gitu tuh? Suka kritik tapi nggak punya solusi. Pasti gitu, dari sini duduk bareng. Lu karena jadi pengurus ini ya. Iya, betul. Gitu Om. Iya, betul. Gitu kan, lu jadi humas ya. Gitu kan, lu jadi ya sekretaris ya. Ya karena apa? Lu kan intinya kan lu berkritik, kita kayak membangun juga Om. Betul. Itu buat sumbang saran. Kan saya memang open. Saya silakan kritik saya. Sebagai wakil ketua umum nasional silakan. Betul. Gitu ya. Cuman sekarang aturannya berbeda Om. Lu kritik, semua ada stepnya. Ada aturannya. Harus tertulis. Iya, betul. Sama ini kan lisan kan bisa ditambah dikurangin. Iya, di saat kritikan itu kita dibahas lagi kemarin kritik, masa nggak ngomong? Bener. Jadi lu kritik lu langsung tulis gitu kan, lu ajuin gitu apa nih? Kata si A, kata si B, ya katanya dong. Katanya lagi. Ya, katanya agak kelar, tapi kalau tertulis, ya, betul. Kayak member nih Om. Member mau kritik ke pengurus nasional, ya tulis. Nanti disampaikan oleh ketua chapternya. Iya, benar. Chapter ke pengurus daerah, ke pengdanya, pengda baru ke nasional. Gitu. Nah, kalau nggak suka sama ketua nasional, silakan aja. Lu siapkan mubes lu. Simple kan Om? Jangan nggak suka terus bikin lagi. Narikin member yang sudah ada. Nah, itu biasanya kalau begitu. kata saya banci itu Om. Gitu ya. Ya kan? Ya. Banci kan. Jangan dulu gitu. Itu mah enak banget Om. Ya kan? Lu udah gua ngumpulin banyak banget, lu direkrut lu kan gitu. Lu dengan menjelek-jelekan pengurus, gitu kan. Ini nggak apa mainnya ke jalur mulu, nggak aspalan. Kita touring sekarang kayak kemarin dari Jakarta ke Jogja. Iya, betul. Emang nggak lewat aspal? Iya, kan lewat aspal itu. Itu kan 90% aspal. Terabasnya kan di Jogjanya kan. Nah, iya. Paling tadi main jalur di Jogjanya. Itu kan kalau misalnya nggak mau ngikut, tunggu aja di tenda, tunggu aja di hotel. Iya. Kan nggak maksain. Nggak maksain, bener. Nah, ya, gitu, bener. Semua kembali ke diri. Iya, sebenarnya kan simple ya. Kita tuh sebenarnya di hobi ini sebenarnya simple semuanya. Penting arti kita memang niatnya memang baik, niatnya punya sosial tinggi, gitu persaudaraannya punya tinggi. Semuanya dibawa simple kan enak-enak aja ya. Nggak ada misalnya saling menyalahkan, nggak dengan aturan ini yang begini kan nggak ada kan sebenarnya. Nggak ada. Ada itu sebenarnya hanya memagarin aja Om. Ya, jadi hanya membatasin, jangan sampai nanti ya secara sisi hukum tuh orang berpikir sekarang udah dari ART ya sembarangan nih. Macam bikin ini, bikin stiker, bikin jersey, kaos, atribut dan lain-lain itu udah nggak. Kemarin sih masih open Om, terserah. Lu ada waktu silakan. Ya. Lu punya usaha sablon silakan bikin. Gitu. Nanti ini nggak setoran cangkang nggak ada. Itu mah terserah lu. Paling lu kumpulin duit nanti buat baksos. Nah, gitu aja udah. Betul. Lu mau hitung satu ini berapa terserah. Ya, jadi kalau saya mah ada pengurus yang lain juga ya terserah gitu. Karena emang ADART nggak ada. Selalu orang bilang ADART aturan, tapi aturan itu lebih tinggi lagi kembali ke adab sih Om. Ya, betul. Adab etika yang kita pakai. Betul. Ya sekarang aturan ada, ADART ada, adabnya nggak ada ya buat apa? Ya makanya gitu. Ya kan? Ya. Ngomong gini, sok tahu gitu kan? Nggak tahu sejarahnya kayak gimana? Jelek-jelekin pengurus dah. Ya kan pengurus itu belum sah. Namanya juga baru Om. Betul. Ya baru kan, ya ayo siapa yang mau ngurusin? Nah, saya pun aja nggak mau jadi wakil ketua nasional. Berat Om. Pasti berat ya. Sekarang bilang gini,
Kalau kita jadi pengurus, sebenarnya kita tuh jadi babu. Nah, jadi pembantu. Iya. Iya kan? Makanya jangan orang-orang pengen banget, gue pengen ini, lu siap nggak jadi pembantu gitu ya? Harusnya begitu kan ditanyain. Kalau siap ya silakan. Gitu. Jadi sebenarnya yang enak itu sebenarnya yang raja itu member tinggal enak ada apa lagi nih? Besok ada acara apa lagi? Paling nanya gitu doang ya. Gitu. Kan yang mikir pengurus, yang muter sana, humas ke sana kemari kan gitu kan. Makanya saya bilang digaji ya kagak. Kagak. Makanya saya bilang kalau orang yang punya ambisi banget gitu, saya pengen jadi orang yang nomor 1 itu, makanya saya bilang kalian tuh siap nggak jadi pengurus atau istilahnya jadi pengurus, jadi pembantu gitu kan, karena jadi ngurusin itu kan kita harus semuanya ini ide-ide gitu dari kita gitu, harus begini kan gitu kan, makanya siap nggak jadi pembantu gitu. Tapi kadang suka kebalikan. Di saat dia diangkat jadi pengurus, di saat kita minta bantuan ini, tolong ini punya ide gini, tolong bantu disahkan gini, ngapain lu gitu, nggak perlu gini. Tapi sendirinya jalannya nggak punya ide, gitu, nggak bisa menerima ide-ide bagus dari istilahnya dari member-member dari semua gitu. Dianggapnya lu nggak penting gitu, tapi dia sendiri nggak punya inisiatif untuk ngeluarin ide-ide itu sendiri gitu kan. Sedangkan ya tadi bilang pengurus itu harus banyak ide, harus lebih dia lebih luas lagi gitu kan, kemana-mana cara kok klub ini bagus ya, kan harus tahu nih dari mana nih bisa bagus nih kan. Nah diterapkan ke kita kan seharusnya seperti itu kan. Itu. Dari Cang sendiri gimana nih untuk menanggapi orang-orang seperti itu tuh, apa ada solusi lagi nih? Ya susah juga sih Om ya. Kemarin tadi kan emang kita ya kayak pembantu ngelayanin member. Iya benar kan. Masa jauh-jauh kayak begini aja. Saya share undangan, udah lo aja Cang. Tuh kan. Ya Allah, gue tadi pagi udah ngikutin acara undangan dari sini gitu kan. Tapi kembali ya kan emang niatnya ya kita baik ya. Kembali ya niatkan ibadah lah kita satu rame kenal. Iya betul. Ya kan? Iya betul. Kalau nggak ada media begini mungkin kita agak sulit. Kapan kita bisa ketemu gitu, di mana gitu kan? Ya sebenarnya kan tadi bilang setiap media itu kadang-kadang menyambung silaturahmi itu lebih cepat ya, lebih gampang gitu kan, karena yang terbilang hidup kita itu nggak jauh dari sekarang, itu zamannya emang ikutin zaman ya, zamannya nggak jauh dari handphone. Betul. Dulu istilahnya kita dompet ketinggalan kita bisa balik lagi, sekarang dompet ketinggalan dicuekin tapi handphone ketinggalan. Udah galau. Nah itu saya bilang nggak bisa, karena dari situlah, dari media itulah kita bisa ngelihat semuanya kemajuan zaman ya, di dunia bakersnya gitu, di dunia otomotifnya yang lainnya gitu kan, pergantian otomotif seperti apa sekarang kan misalnya baru nih datang ini kan dari CB ini kan, orang tadinya awal kan mungkin nggak lihat barangnya kan, dari media dulu, dari dia kan sosial dulu, sebelum keluar kan udah dipromosikan dulu kan, dari situlah kita terbentuk kan, akhirnya ngelihat tuh, aduh saya ini cakep nih sebenarnya gitu kan. Ya kan jadinya kepengen temen bareng untuk jalan touring, jalan tadi namanya ngejalur. Ya betul. Jadi kan main ke alam gitu Om. Ya kan ya kembali kan seiring waktu orang bosen juga aspalan, pengen main ke alam. Ya termasuk saya pengen, saya lihat di ya namanya di HP, di Instagram, di sosmed lainnya, YouTube, enak main jalur, ya seru gitu Om. Lelahnya juga itu kan beda dengan aspal juga beda Om. Saya ngerasain memang jarak 1 sampai 10 kilo kalau kita aspal paling ya berapa menit, ya benar. Tapi kalau di jalur itu bisa berjam-jam Om. Iya keringetan. Nah itu dia sama, itu akan terpancing juga untuk saling Om. Betul. Ya kan, dimana ada member, wah dia nggak bisa nih, ya namanya itu lumpur apa gimana kan bareng-bareng. Iya betul. Sampai ke titik atas itu, hayu bareng-bareng. Nah di situ sebenarnya kerjasamanya di situ ketahuan ya banget ya, kebersamaannya ya sebenarnya di situ, saling dorong bareng, tarik pakai tawang kayak gimana kan, di situ sebenarnya kita ngerasain ya kebersamaannya. Itulah kalau di jalur ya. Tapi ya kalau misalnya
banyak member gitu kan, banyak pesertanya untuk ngejalur ya. Kemarin terakhir kita ya puasa tuh Om. Oh iya. Jalur bulan puasa ajib banget. Waduh, Om. luar biasa tuh, bener itu. Gimana tuh? Aduh. Ke Cisadon, karena memang kita mau baksos di atas apa di warga sana. Ya saya merasakan, oh nggak ada listrik, pakai genset gitu kan. Waduh. Dingin di atas gunung. Saya pikir ya pasti harga sembako kan juga beda Om. Iya benar. Bawahnya itu susah Om. Ya pastinya udah nyarinya udah malas lagi dah. Ya, jalannya itu pasti kan ya kalau di bawah harga minuman ini 1.000, di atas bisa 10.000. Iya, bener, ya ibarat kata kayak kita naik kapal laut dah Om. Iya benar. Ya, kan? Saking kosongnya ya. Iya, lu mau harga segitu kagak ya? Masa lu berenang nyebrang ke sono kan kagak Om. Iya nunggulah ya. Berapa beli. aja juga dibeli ya. Nunggu yang datang ya berapa aja dibeli. Kita buka puasa di atas, ya kita tarawih di atas, seru Om, nikmat Om. Nah, kadang-kadang kembali juga ada member yang nggak sanggup. Kita udah tawarkan, mau lanjut atau tidak? Karena itu member masih jauh nggak? Masih, daripada saya merepotkan yang lain, saya balik arah aja. Iya benar. Nah, kembali kan kita juga sebagai penyelenggara, pengurus, gimana pun kita juga harus pikirin ini. Karena kita berangkatnya bareng, pulang tidur bareng. Tapi ini member udah saya balik aja. Waktu itu komplingnya patah Om. Jadi daripada ngerepotin, padahal itu bisa tetap. Kita juga ada tim helper juga. Oh iya. Ya kayak saya udah mohon maaf nyerah Om, karena ya sudah lelah dengan jatuh. Ya sudah, motor saya tinggal aja. Iya, nanti ada helper yang akan bawa ke titik aman untuk ya pastinya kan kita udah disiapin dan panitia itu udah menyiapkan semuanya kan. Ya, apalagi jalan jarak 10 km itu yang kalau di aspalan cuma 5 menit di situ bisa berjam-jam. Betul, makanya karena treknya itu, karena jalurnya itu. Udah disiapin semuanya gitu. Iya, tapi itu ceritanya nggak akan habis berbulan-bulan Om. Iya benar. Nggak akan habis seminggu. Iya makanya itulah. Ya sampai sekarang sih cerita itu udah kejadian yang lama. Tapi akan teringat. Teringat ya, itulah pengalaman yang tidak bisa ya maksudnya ya karena lu nih gitu kan, gitu kan. Gue jadi bisa ayo lagi gitu kan, terus diboncengin apa naik ke atas gitu kan. Ya, itu. Motor ditinggal tahu-tahu motor udah nganterin nih motor gitu kan. Itu pengalaman yang terkesan banget itu. Tidak terlupakan memang di ABK itu banyak banget ya pengalaman yang kadang-kadang kita tidak bisa diprediksi, tahu-tahu wih kita punya pengalaman ini bisa bercerita lagi karena cucu kita nih istilahnya gitu kan, sebenarnya gitu. Nah harapan untuk dari CB 150 Adventure ini gimana nih, harapan kedepannya nih? Ya kalau harapan sih ya tentunya ini komunitas, ini organisasi tetap ada Om sampai anak cucu dengan meneruskan cita-cita para pendiri ya, generasinya regenerasi tetap berjalan kembali, tidak merupakan sejarah ya gitu. Sejarah jangan pernah dilupakan. Ya setiap kegiatan ya tetap ada sosialnya pastinya gitu. Nah itu kan ya saya rasa kalau komunitas sudah banyak begitu sih Om. Ya betul. Ya membantu pemerintah juga. Ya kita udah kolaborasi ya. Ya untuk berkendara yang baik dan benar di jalanan, kampanye safety riding. Siap. Udah pasti dari ya dari Mendeler juga sekarang udah ikut mau begitu juga Om. Berkolaborasi di acara-acaranya dari Mendeler kita ikutin, kita dapat pelatihan safety riding juga. Iya betul. Ya lumayan, alhamdulillah. Waduh, makasih banyak banget nih waktunya. Dan waduh pengalamannya ini kayaknya sih masih bahasanya masih panjang nih. Kayaknya masih senang banget, coba karena kayaknya kita makanya gitu dong kan masih nagih tuh. Tolong tim kreatif ya, jangan lupa nih. Ini kayaknya masih bisa nyambung nih cerita pengalaman-pengalaman di channel ini banyak banget, bermanfaat banget nih. Mudah-mudahan nih untuk anak-anak biker nih. Tetap jangan pada baperan lah gitu kan, jangan pada suka pengen ngikutin alur gimana, kita nikmatin aja, yang penting kita punya sosial tinggi, niat baik. Di dunia biker itu apa sih kita yang dikembangkan sekarang ini, bukan zamannya kita harus berberan kemana gitu. Jadi apapun itu kalian jadi member yang baik, jadi pengurus yang baik. Nah, karena pengurus yang baik itu terbentuk dari member yang baik sebenarnya, gitu kan. Nggak mungkin kalian diangkat jadi pengurus kalau memang di membernya lu cuma bisa ngomongin orang, kan gitu kan. Jadi
kalian pengen jadi pengurus, jadilah member yang baik, pasti akan jadi pengurus yang baik gitu. Oke, terima kasih banget Cang Teddy untuk waktunya. Semoga kita bisa ngobrol bareng lagi nih, semoga kita lebih seru lagi. Gitu lagi itu. Aduh, makasih kembali lagi. Kita waktu yang kita bisa ditentukan lagi di sebenarnya, aduh sebenarnya masih pengen ngegali nih kayaknya pengalamannya. Habis enip. Amin, insya Allah ya, mudah-mudahan nih kita sambung lagi. Gitu, mudah-mudahan ada undangan nih dari SPJU nih untuk SPJU. Oke, kembali ke SPJU, jangan ada dusta dan perselisihan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.